Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita meminta ampunan atas segala dosa kita, dan kita bertobat atas segala kesalahan dan dosa kita. Kita berlindung kepada Allah atas segala buruknya jiwa kita dan jeleknya amalan-amalan kita. Dan barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang sanggup untuk bisa memberikan petunjuk kepadanya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usini wa iyyakum bittaqwallah ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma barik lana fi jam'ina hadha. Allahumma rzuqna istiqamatan fi talabil ilmi. Allahumma rzuqna ladzatal ibadah wa ladzata qira'atil Qur'an wa ladzata tadabburil Qur'an wa ladzata tafahumil Qur'an wa amila bihi wa da'wata ilaihi wa mata alaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma ya Allah, tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinata minal kadhib birahmatika ya arhamar rahimin. Naam, ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari kita senantiasa tingkatkan hanya kepada Allah. Karena setelah nikmat iman dan Islam, kita diberikan nikmat yang luar biasa, melebihi nikmat harta dan melebihi nikmat kekuasaan, yaitu nikmat bisa menuntut ilmu. Karena nikmat iman, nikmat Islam tidak mungkin terjaga kecuali dengan ilmu. Saya ulangi lagi, nikmat iman, nikmat Islam tidak mungkin terjaga kecuali dengan ilmu. Bahkan nikmat iman dan Islam bisa hilang kalau tidak diikat dan dijaga dengan ilmu. Oleh sebab itu, begitu banyak keutamaan tentang menuntut ilmu, pemilik ilmu, dan ilmu itu sendiri. Seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauzi menulis buku yang berjudul Miftah Daris Sa'adah. Miftah
daris sa'adah, kunci surga. Miftah itu kunci, daris sa'adah itu adalah rumah kebahagiaan atau ruang yang penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada yang lain lagi kecuali surga. Ketika beliau menulis hal tersebut, yang pertama bab yang dibahas adalah bab tentang ilmu dan pemilik ilmu. Dan ketika membahas ini, beliau menyampaikan keutamaan ilmu, menuntut ilmu dan pemilik ilmu. Bukan 1, 2 atau 10, 20 keutamaan. Beliau menulis 100 keutamaan tentang ilmu dan menuntut ilmu. Bahkan Imam At-Tabrani memberitahukan bahwa Rasulullah pernah memberikan kabar gembira bagi mereka yang berusaha belajar, dan keinginannya tidak ada yang lain kecuali bagaimana dengan ilmu itu kebodohan pada dirinya hilang dan kebodohan pada orang lain hilang. Kalau tujuannya ini, maka posisinya dengan para nabi beda 1 derajat saja, kata Rasulullah. Mulia sekali. Kenapa? Karena mereka menjaga manusia seperti para rasul menjaga. Mereka memahamkan manusia sebagaimana para rasul utusan Allah menjaga. Ya. Bedanya, dia di dunia tidak langsung diangkat oleh Allah, ya, sedangkan para rasul, para nabi langsung diangkat oleh Allah. Sehingga Rasulullah memberitahukan, man ja'ahul maut, siapapun yang datang kepadanya kematian, wa huwa yatlubul ilma, sedang posisi dia dalam rangka menuntut ilmu, liyuhya bihil Islam, tidak ada tujuan dia menuntut ilmu, belajar makharijul huruf, belajar tentang sanad, belajar tentang makna Quran, belajar tentang fikih, belajar tentang faraid, belajar tentang yang lainnya. Tidak ada tujuan dia kecuali bagaimana dirinya faham dan syariat yang dibawa oleh nabinya ini bisa dibawa atau disebarkan kepada saudara-saudaranya yang lain. Maka kalau posisinya seperti ini, datang kepadanya kematian, maka nanti di akhirat Allah akan tempatkan dia di surga yang tertinggi, di bawah 1 derajat saja dari para rasul dan para nabi. Amin. Kalau toh para rasul di tingkat yang ke-100, maka dia berada di tingkat ke-99-nya, saking mulianya. Ya. Dan itu tidak disebutkan nabi harus pintar, yang penting belajar itu tujuannya ngono. Maka belajar itu dalam rangka pertama bagaimana, ya, jahlun fi nafsihi, ya, hilang, bodohan pada dirinya hilang. Semakin hari semakin paham, semakin hari semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah pesimis, walaupun itu huruf per huruf, yang awalnya membaca ain itu a, yang akhirnya belajar semakin hari semakin bagus. Yang dulu antara hamzah dan ain tidak ada bedanya, sekarang mulai meningkat. Yang dulu hanya a'udzubillahi minasyaiton, sekarang menjadi a'udzubillahi minasyaiton. Yang dulunya, ya, membaca roknya biasa, sekarang ada roknya tebal dan rok tipisnya. Maka bersemangat terus, karena semuanya ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nilai tertinggi berada pada niat. Nilai tertinggi berada pada apa? Niat. Tentang keberhasilan itu karunia, dan tentang niat ini semuanya bisa. Saya ulangi, tentang keberhasilan itu karunia, dan tentang niat siapapun bisa. Karena niat orang siapapun bisa, tapi tentang mampu, tentang sampai fasih, itu masing-masing orang berbeda. Ada yang baru 1-2 hari belajar fasih, ada yang sudah 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, bahkan
ada muridnya Ummu Bili yang sudah 1 tahun itu masih belum bisa bedakan. Nah itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sang guru diuji dengan murid, sang murid diuji dengan bagaimana kesabarannya. Ya. Jadi gurunya harus sabar. Si murid juga harus istiqomah. Karena salah satu seni mengajar itu dalam kelas itu mesti harus ada yang pinter dan harus ada yang tidak pinter. Ya, harus ada. Ada yang baru sekali sudah bisa nirukan, ada yang harus 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan ada yang 10-20 kali nggak bisa-bisa. 100 kali nggak bisa. Harus berusaha. Dan di situ mungkin pahala besar didapat. Harusnya huruf ini cuma diulangi 1-2 kali dan pindah. Ketika ada yang mungkin lambat, akhirnya puluhan kali diulang dan semuanya mendengar, dan disitulah kebarokahan itu. Kita semuanya ini tahu tentang bagaimana tata cara membersihkan najis di masjid. Itu salah satu keberkahannya dari seorang Arab Badui yang bodoh. Ketika Arab Badui datang ke Madinah, tiba-tiba masuk masjid terus buang air kecil di situ. Ya. Kalau para sahabat tentu tidak akan, mustahil buang air kecil di situ. Tapi Arab Badui ini tidak paham. Ini masjid, ini rumah, tidak tahu dia. Tiba-tiba kebelet langsung buka celananya terus buang air di situ. Tapi di sinilah akhirnya ada keberkahan bagaimana kita tahu caranya membersihkan najis di masjid. Malah Rasulullah mengatakan stop, jangan dihardik, biarkan dia sampai selesai. Setelah selesai Rasulullah memanggil sahabatnya, ambilkan saya air 1 ember lalu disiramkan situ, dan disitulah ya selesai sudah membersihkan najis. Kalau mungkin tidak ada kejadian itu, kita nggak tahu caranya gimana. Itu kebarokahan. Kadang para murid sekali niru bisa, itu tidak ada teori yang didapat oleh murid ketika nanti menjadi guru. Hanya monoton saja, tirukan. Tapi ketika ada yang nggak bisa, maka guru akan berinisiatif dan berinovasi. Oh gini loh, kalau mengucapkan sya supaya lancar itu coba ucapkan masyarakat. Oh masyarakat. Musyawarah. Oh musyawarah. Nah, gitu. Akhirnya ada inovasi. Kalau memang nggak bisa, panjenengan kan punya ayam. Biasanya kalau ngusir ayam gimana? Hush ya gitu. Itu kalau shinnya sukun misalnya gitu. Itu inovasi seorang guru ketika apa? Ketemu murid sing walot. Tapi kalau muridnya lempeng-lempeng saja, ya nggak ada inovasi itu. Begitulah. Maka ketemu murid yang cepat, alhamdulillah. Ketemu murid yang kurang cepat, alhamdulillah 2 kali. Alhamdulillah. Karena apa? Allah karuniakan ilmu yang baru. Itulah ya keunikan dan keutamaan menuntut ilmu. Dan di dunia ini manusia yang paling banyak panen pahala itu Mengajar. Setelah sodako jariyahnya itu seorang guru. Karena seorang guru ini kalau punya banyak murid luar biasa panen pahalanya. Kalau sekedar sodako jariyah itu hanya 1 masjid dan beberapa orang hanya mungkin tertentu, misalkan masjid Baitul Makmur, itu paling banyak ya orang-orang se-GPA saja. Tapi kalau orang yang berilmu tidak. Mungkin ibu-ibu yang di sini baru bisa ngaji, nanti ketemu temannya di luar, diajarin, ketemu yang lain diajarin, dan di mana saja bisa. Dan itu bisa beranak pinak muridnya dan luar biasa. Siapa panen pertamanya? Sang guru. Maka guru itu jasanya luar biasa. Bukan tanpa tanda jasa, tapi dengan tanda jasa yang luar biasa. Fid dunya insya Allah akan bahagia, dan fil akhirah insya Allah masuk surga.
Amin. Amin ya para amin. Makanya saya pesan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jadikan anak-anak kita ini murid yang nanti akan menjalankan ilmu yang kita ajarkan. Minimal Al-Fatihah, sholat itu kita yang ngajarin, jangan orang lain. Karena nanti sepanjang hidup kalau anak ini sholat kita panen pahala. Kalau seumur hidup dia bisa baca Quran dari kita panen pahala, bukan orang lain. Tapi kalau diserahkan orang lain, orang lain panen. Nah, alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah kita bisa dipertemukan. Dan poin terpenting pertemuan ini adalah kita berada di 10 hari pertama yang disebut-sebut oleh Rasulullah. Amal soleh yang dilakukan seorang hamba di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah amalan yang istimewa, amalan yang sangat dicintai oleh Allah di luar bulan Dzulhijjah. Sampai Rasul mengatakan ma min yaumin al-a'malu as-salihu ahabbu ilallahi min hadhil ayyam al-ashrah. Tidak ada satu hari pun yang amal soleh itu sangat dicintai oleh Allah melainkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka siapapun yang memiliki kemampuan puasa, berbanyak puasa. Siapapun yang memiliki kemampuan, ya dimudahkan Allah baca Quran, berbanyak baca Quran. Yang bisa sedekah, sedekah. Yang bisa zikir, zikir. Dan zikir ini, hari ini zikir yang paling utama yang bisa dilakukan kapanpun itu zikir takbir, tahmid, dan tahlil. Dimanapun boleh. Sampai nanti ayyamul tasriq. Sampai ayyamul tasriq. Ini namanya takbir yang mutlak. Takbir apa? Mutlak. Takbir yang tidak terikat dengan waktu. Adapun takbir yang terikat dengan waktu nanti, kalimat Allahu Akbar, ya, itu setelah masuk 9 Dzulhijjah sampai dengan ayyamut tasriq. Seperti itu. Nah, tentang redaksi atau lafaz takbir sebenarnya ya boleh takbir itu berupa macam-macam. Tapi yang dipilih oleh para ulama adalah seperti hanya lafaz takbiran, Allahu Akbar dan seterusnya. Tapi kalau kita mengucapkan hanya Allahu Akbar, tidak ada masalah. Ya, salah satu sahabat Rasulullah kalau tidak salah Abdullah bin Abbas itu kemana-mana zikirnya Allahu Akbar saja. Allahu Akbar di pasar, Allahu Akbar dimanapun, Allahu Akbar terus. Tidak ada masalah. Baik. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah serta bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin sudah sampai pada ayat yang kedua. Bahwa kesimpulan ayat kedua, apapun itu pujiannya, ya, hak pujian itu milik siapa? Allah. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya sendiri dan mengajari hambanya untuk mengembalikan pujian itu hanya kepada Allah. Terus ayat berikutnya adalah ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan ayat yang keempat kita akan bahas. Kalau mungkin cukup waktunya nanti kita masuk ke ayat yang kelima, sehingga nanti pertemuan yang mendatang ayat ke-6 dan ke-7. Dan ayat ke-6 dan ke-7 ini sangat serius, harus kita pahami. Nah, baik ya. Ayat yang ketiga yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ini roknya ini rok tebal apa rok tipis? Tebal. Tebal. Kenapa kok tebal? Karena berharokat fathah. Nah, karena Berharokat fathah. ketemu dengan Fathah. Ayo. Rok tebal dan rok Tipis. Nanti mungkin pembahasannya ya Umum Billy nanti akan menjelaskan tentang kenapa rok tebal dan kenapa rok
Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha Penyayang. yang maha pengasih lagi maha Penyayang. Kita kemarin sudah bahas di kalimat Bismillah, maka kita langsung menuju ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat, Maliki yaitu yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Apa? Yang menguasai Maliki yaumiddin. Yang benar mana? Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin? Yang benar yang mana? Maliki yaumiddin. Yang pertama, yang kedua? Pertama. Dengarkan baik-baik. Maliki Yaumiddin. Yang kedua, Maliki Yaumiddin. Perhatikan dulu ya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Yaumiddin apa Yaumiddin? Yau apa yau? Yau. Kenapa yau? Ya ketemu. Doma. Oh, beda. Karena memang konsonan Arab itu tidak ada o, i sama a. Jadi nggak ada. Yang sering kita dengar dan kita praktekkan adalah Maliki Yaumiddin, Yaumiddin, bukan Yaumiddin. Padahal yang benar Yaumiddin. Ya. Oke. Maliki yang menguasai. Ayo semuanya. Maliki yang menguasai. Yaumi hari. Yaumi hari. Ad-dini pembalasan. Ad-dini pembalasan. Apa bedanya Maliki sama Maliki? Kalau ma-nya panjang itu menguasai atau pemilik. Tapi Maliki Yaumiddin itu artinya merajai atau raja. Jadi beda ya. Yang menguasai. Kalau Maliki panjang itu artinya apa? Menguasai atau pemilik. Tapi kalau Maliki Yaumiddin ma-nya pendek berarti artinya apa? Merajai, raja, malikun. Ya, raja. Bedanya di situ. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pujian itu hanya milik Allah, karena Dialah yang menciptakan, mengatur, pemilik alam semesta ini. Dia memiliki sifat Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya Maliki Yaumiddin. Dia adalah pemilik dari hari pembalasan. Ayat ini sebenarnya mengandung sebuah ancaman. Ketika seseorang mengaku bahwa seluruh kehebatannya itu hasil daripada kecerdasannya, kehebatannya, keberhasilannya karena ya mungkin usahanya. Ingat, satu saat itu semuanya akan dihisab, dan di hari penghisapan itu yang memiliki hanya Allah. Itu sebuah peringatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi ketika seseorang menyebut ayat ini, kalimat ini, bahwa hambaku memujiku, maka apapun yang dia minta akan aku kasih. Maliki Yaumiddin. Allah jelaskan di dalam surat Al-Infitar. Wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Tahukah kamu apa itu hari pembalasan?
Kemudian tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Hari pembalasan itu hari di mana satu jiwa tidak bisa nolong jiwa yang lain, dan hari itu hanya milik Allah. Maka kalimat seperti ini adalah kalimat nada sebuah peringatan. Hei manusia, hati-hati. Nanti di dunia memang kamu ini seakan bebas dengan kekuasaanmu, seakan bebas dengan uangmu, seakan bebas dengan apa yang kamu miliki. Tapi ingat, nanti semuanya akan dihisab. Bahkan yang curang itu ancamannya itu tentang hari kiamat. Mereka yang curang dengan jual beli, Allah cuma ngomong, ya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka ini tidak pernah mengira bahwa mereka akan dibangkitkan? Ya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Dibangkitkan kapan? Pada hari yang besar. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Di mana ya hari itu antara hamba dan Allah tidak ada hijab. Dia akan ditanyai semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini luar biasa. Kita harus angan-angan tentang perkara ini. Naam, ummahat yang dirahmati oleh Allah serta bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di penutup tentang tafsir ini, Imam Ibnu Katsir meletakkan satu dalil tentang hadis Rasulullah yang menjelaskan kecerdasan manusia itu. Rasul bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kecerdasan seseorang itu dilihat dari bagaimana dia bisa mengontrol, mengkondisikan jiwanya dan mengajak jiwanya untuk memperbanyak amal soleh. Itu cerdasnya orang tuh di situ. Artinya, mohon maaf, kalau kita fahami ya berlawanan dari hadis ini, maka kebodohan seseorang itu terletak bagaimana dia mengumbar jiwanya. Kalau kecerdasan orang terletak bagaimana orang itu mengendalikan jiwa. Dan kebodohan seseorang terletak pada bagaimana dia mengumbar nafsunya. Maka orang yang mengumbar nafsunya itu terlihat kebodohannya. Gitu ya. Seperti itu. Coba contoh, mohon maaf. Siapakah orang yang paling bertanggung jawab kepada perempuan yang hari ini membuka auratnya? Siapa yang bertanggung jawab? Bapaknya, suaminya. Dirinya sendiri. Karena dirinya yang buka sendiri dan dia yang mau sendiri. Baru yang kedua adalah orang gitu. Siapa yang menelanjangi dirinya sendiri? Ya pertama ya dirinya sendiri. Kenapa gitu? Ya no? Iya betul. Dia keluar rumah dengan berpakaian seperti itu dan bangga, bahkan kepingin dilihat laki-laki dengan pakaian tersebut. Kan gitu. Berarti siapa yang mengumbar nafsunya? Diri sendiri. Dia sendiri. Berarti kelihatan apanya? Auratnya. Itu seperti itu kan? Dia betul. Ya. Coba dia ibaratnya ini. Dirinya berarti apa? Sedang mengajak, masya Allah ini. Padahal harusnya ditutup, tapi aurat itu dibuka dengan sendirinya, bahkan dia pamerkan. Nauzubillah min dzalik. Iya tahu Pak? Seperti itu. Makanya ciri-ciri kecerdasan orang itu bagaimana dia bisa mengendalikan jiwanya. Mengajak dia. Bisikanlah kepada dia. Nanti sajalah wes. Kita nikmati ya, surga saja di dunia, nanti santai saja. Orang yang kepingin sehat itu orang yang bisa mengendalikan jiwanya
Semua hidangan ada, tapi dia akan memilih sesuatu yang bisa menjadikan dirinya sehat. Iya toh? Kalau nuruti semuanya, masya Allah, apapun bisa dimakan.